Masa kita mau diam saja sih? Kita harus melawan. Sekalipun kalian semua nggak setuju, kita nggak urusan, kita lawan. Bukan kalian yang menderita, bukan kalian yang dibunuh, kami yang dibunuh. Kalian nggak setuju nggak apa-apa, kita tetap melawan. Dan kalian tuh munafik, tidak satupun yang PBB kan nggak ngutuk Hamas kan sampai hari ini kan, ya kan? Indonesia juga enggak sepakat. Jadi yang kamu nggak setuju nggak apa-apa, kita tetap lawan. Kita dulu kita nggak punya negara, kita dibunuh ya sama Hitler di mana-mana, kita kita nggak bisa ngelawan. Sekarang kami punya negara, kami punya pertahanan, kami punya teknologi, kami punya segalanya. Sekalipun kalian semua ngelawan, kita nggak takut. Intinya dia ngomong begitu, saudara ya. Ini kalau udah omongan begini ya, sekalipun keluar dari PBB mereka nggak takut, saudara. Mereka punya semua yang mereka butuhkan, loh, saudara. Israel itu punya semua yang mereka butuhkan dan yang terbaik di seluruh dunia ada di Israel. Jadi Anda nggak bisa nekan Israel. Mereka nggak mau ditekan. Ini yang saya bilang disebut dalam buku saya itu anak manja, saudara ya. Nggak urusan. Pokoknya yang saya mau kamu kudu ikut. Mereka ini udah menjadi negara superpower, saudara ya. Amerika pun, maaf kata kan, Amerika pun dibawa ke tiaknya negara ini karena saling membutuhkan. Joe Biden yang partainya anti dengan Israel pun tetap kudu nurutin Israel. Pak Suara tadi malam masuk ya, Pak Suara ya? Masuk tadi malam masuk. Masuk ya. Kemarin masuk Tapi Pak udah menjelang jam 12. Pak Paul, itu mah zamannya si Trump. Zamannya siapa ya? Yang visanya Indonesia susah Si Trump. Zamannya si Trump, kalau nama kamu berbau Arab, itu nggak boleh masuk US ke satu. Kedua ya. Ada 10 negara yang di blacklist masuk ke US, nggak termasuk Indonesia. Kan nama Indonesia kan nama Arab semua kan. Itu zamannya Trump. Tapi kamu sekarang sama Biden kan dibuka lebar. Apalagi itu yang makanya kacau sekali tuh Biden itu pada ngamuk semua sama Biden ini. Enggak, problemnya ini yang masuk dari selatan ini. Mereka sekarang buka mata, mungkin kan ada banyak anggota Hamas yang masuk nyelundup dari bawah juga banyak. Ya, terus ini ganti nama jadi Gonzales ya. Nah itu kan modelnya gitu. Abdul jadi Gonzales, gitu diajak ngomong Meksiko pada gagap semua bisa diajak ngomong. Tapi kan penglihatannya kan kulit-kulitnya kan coklat, jadi sama ya. Arab sama orang Meksiko agak sama. Jadi sulit bedain. Jadi kembali lagi nih Pak, saya ada komen sedikit, bendera Israel di Indonesia itu, I don't think it's a good idea Pak. Sandi Amir bisa bunuh diri kalau gitu. Soalnya kan ini kan kadrun ini kan semua nggak berpendidikan Pak. Mereka kan nggak mau terima ide orang, nggak mau terima ide orang, nggak mau terima perubahan. Jadi kalau ada Pak Santi Amir bawa bendera Israel, I don't think it's a good idea. Itu bisa dibunuh habis deh Indonesia ya kan. Terus kedua, ini kan mereka Israel sama Amerika bilang katanya mau eradicate Hamas. Nggak bisa di-eradicate. Kenapa? Soalnya biji-biji yang di bawah ini masih banyak. Anak-anak udah di-brainwash semua. Anak-anak dari kecil, dari teenager ke bawah ini bakalan meneruskan ini ideologi Hamas. Jadi when they talking about eradicate Hamas itu that's not possible. Udah mendarah daging, ya kan? Nah, solusinya gimana ini setelah perang selesai ini? Saya rasa ya harus niru seperti Korea, South Korea, North Korea, bikin ini buffer zone. Jadi ada buffer zone, jangan cuman satu pagar gitu aja, seperti October 7 itu, cuman lewatin pagar bersih, that's it, kamu harus dikasih buffer zone. Jadi begitu mereka jebol jebol pagar yang pertama, langsung aja habisin. Nah, itu menurut saya sih. Nah, kalau lagi pula Yahya Sinwar ini udah nggak di daerah Gaza lagi, dia udah lari ke selatan, Pak. Soalnya Gaza ini udah kurang lebih 80% udah Gaza City ya, 80% udah dikepung sama Israel. Jadi nggak mungkin dia di sana. Dia ini kan coward, ya kan?
takut dia lari ke selatan. Itu deh menurut saya. Thank you. Itu saya nggak tahu tuh ya bagaimana untuk kedepannya, karena kalau anak kecil itu mereka itu bisa ada tombol setannya, kita pencet tombol setannya, Allah Akbar, bisa tiba-tiba edan. Ya seperti contoh soal waktu zaman Ahok, Pak. Yang anak kecil-kecil yang itu bunuh Nggak bisa si Ahok dipungkiri, itu. Pak. Memang sekarang ini menjadi kendala bagi Amerika juga sama ini kan. Kendala Eropa juga sama loh, Pak. Anak-anaknya mereka sudah Iya. sekolah di sini, mereka lahir di sini, Iya. ya kan? Nah, yang tadi Pak Paul tunjukin itu video-video tutup muka semua, nggak berani buka muka. Sekarang Amerika nggak bisa. Mereka itu kan protes, kan kita ini ada namanya free speech ya. Mereka bisa ngomong apa aja. Tapi gimana itu? Mereka sekarang di-record itu mukanya itu di-record. Begitu mereka lulus sekolah, nggak mungkin bisa dapat kerjaan di Amerika. Itu aja cara kita fightingnya ya. Soalnya Amerika ini kan terlalu bebas, ya. Freedom of speech lah, freedom of expression lah, apalah. Jadi mereka demonstrasi aja, mau bakar-bakar bendera, bakar-bakar aja. Nah, kita ngelawannya dari belakang. Ya, kamu sekarang masih muda, is okay. Begitu kamu satu hari cari kerjaan, nggak ada mau hire kamu. Itu seperti yang terjadi di Perancis, Pak Paul. Di Perancis itu kalau nama kamu berbau Islam, kamu S2, S3, nggak mungkin bisa dapat kerjaan. Itu di Perancis itu ada bagusnya juga sih. Mereka udah enak, udah muntap udah mereka. Ya ini anak-anak ini yang udah the next generation ini loh memang udah rusak. Jadi ya seperti tadi eradicate Hamas, saya rasa nggak bisa. Anak-anak kecil-kecil itu di brainwash semua, ya kan? Nah, itu sih menurut saya. Thank you. Nggak ngerti ya memang ya. Ini menjadi masalah besar, menjadi masalah yang amat sangat besar ya. Masalah yang amat sangat besar sekarang ini. Buat Besar untuk dunia, termasuk Indonesia juga. Apa Indonesia ini madrasah ini udah melahirkan kalau anak-anak Indonesia gampang Pak, masalah kalau Indonesia gampang Pak, bubar Pak. Selesai iya, kecuali masalahnya. bubar. Enggak, maksudnya kalau mau eradicate Islam, memisahkan Islam dengan agama dengan negara itu nggak bisa, susah. Udah Indonesia sudah nggak bisa Pak. Indonesia harus bubar. Solusi Indonesia hanya bubar Pak. bubar benar, nggak bisa. Karena kita ini kayak orang daerah Manado kan, kemarin ada berita katanya sekarang populasi Islamnya malah meningkat. Jadi mereka taruh orang-orang ini di daerah-daerah yang mereka seharusnya tidak di sana. Masa daerah-daerah Kristen bisa atau dimasukin Islam? Sekarang merajalela bikin anak, bikin bini, cari bini, bikin anak, populasinya meningkat. Ya kan repot. Jadi harus menolak lah, bisa lah. Bubar. Ini ada diskusi multikultural hari ini ya. Sebentar, diskusi multikultural ini menjadi masalah besar sekarang ini di Eropa. Judulnya multikultural ya, multikultur. Eropa mah udah rusak, Pak Po. Mereka ini terlalu 20 tahun yang lalu mereka terlalu naif. Mereka ya, riot, protes ini ya, ini sebelum pecah Hamas ini ya. Jadi ada diskusi multikultural 4 bulan lalu, itu benar-benar panas ya, diskusi itu panas ya. Itu 4 bulan yang lalu ya ceritanya ya. Dari mulai zamannya French Riot itu kemarin yang kita pernah bahas di sini ya. Terus muncul yang Hamas ini ya. Muncul yang Hamas ini. Nah, dengan munculnya Hamas ini ya berarti memang sudah nggak bisa ditolerir. Itu kan membuat partai-partai oposisi yang sekarang ini kan kebanyakan humanitarian kan, partai-partai yang humanis kan. Tapi dia bilang udah nggak bisa ditolerir. Ya itu, dan itu mengerikan ya. Tapi kalau saya bilang Jerman sama Belanda, Eropa ini udah telat, Pak Pong.
matanya melek udah telat. Mereka terlalu generous. Ini Kasih bagus duit. nih, ini bagus nih, ini speech-nya orang Israel nih ya. Moga-moga. Partners in what I believe as we mark 75 years to Kristallnacht. October 7th represents for our world. October 7th is the Kristallnacht that Kristallnacht. gives us the opportunity and the responsibility to act in order to be able to predict and prevent what came after Kristallnacht. We have to understand in this institution that was mandated, entrusted to ensure that never again is right now the topic of our gathering today. Nah, nanti ini ya, namanya Michael Kotler-Wunsch ya. Dia cerita, ini nggak bisa kepanjangan karena harus bikin ini dulu ya, harus diedit dulu ya, supaya jangan kena ban, sampai jangan kena strike. Nah, saudara, dia bilang ya, habisnya 7 Oktober ini ya, masa kita mau diam saja sih? Kita harus melawan. Sekalipun kalian semua nggak setuju, kita nggak urusan, kita lawan. Bukan kalian yang menderita, bukan kalian yang dibunuh, kami yang dibunuh. Kalian nggak setuju nggak apa-apa, kita tetap melawan. Dan kalian tuh munafik, tidak satupun yang PBB kan nggak ngutuk Hamas kan sampai hari ini kan. Ya kan? Indonesia juga enggak sepakat. Jadi yang kamu nggak setuju nggak apa-apa, kita tetap lawan. Kita nggak punya negara, kita dibunuh ya sama Hitler di mana-mana, kita nggak bisa ngelawan. Sekarang kami punya negara, kami punya pertahanan, kami punya teknologi, kami punya segalanya. Sekalipun kalian semua ngelawan, kita nggak takut. Intinya dia ngomong begitu, saudara ya. Ini kalau udah omongan begini ya, sekalipun keluar dari PBB mereka nggak takut, saudara. Mereka punya semua yang mereka butuhkan, loh, saudara. Israel itu punya semua yang mereka butuhkan dan yang terbaik di seluruh dunia ada di Israel. Jadi Anda nggak bisa nekan Israel. Mereka nggak mau ditekan. Ini yang saya bilang disebut dalam buku saya itu anak manja, saudara ya. Nggak urusan. Pokoknya yang saya mau kamu kudu ikut. Mereka ini udah menjadi negara superpower, saudara ya. Amerika pun, maaf kata kan, Amerika pun di bawah ketiaknya negara ini karena saling membutuhkan. Joe Biden yang partainya anti dengan Israel pun tetap kudu nurutin Israel. Kalau Donald Trump jangan ditanya ya, memang setuju ya. Tapi kalau Joe Biden pun, Eropa pun ya, mau tidak mau pro Israel, mau tidak mau. Ya, hanya negara-negara goblok yang nggak mau pro Israel, ya kayak Indonesia, Afghanistan, Iran, Lebanon, Yaman. Ini yang goblok ini. Kalau yang negara-negara yang cerdas-cerdas mereka tahu Israel benar. Ya kemarin si Kanada saja ngomong kan, Israel dia punya hak untuk membela diri. Dan kalau itu terjadi di Kanada, kita juga akan melawan. Donald Trump lebih edan lagi ya. Kalau kamu bunuh satu orang, kamu melukai satu orang Amerika, kita bunuh kamu. Kami bunuh kamu. Malah lebih edan lagi si Donald Trump ini kan. Ini namanya punya harga diri, saudara. Nggak kayak orang pemerintah Indonesia ya. Rakyatnya malah dibunuhin sendiri sama pemerintah. Saya nggak ngerti ya. Ya, problemnya itu Pak Paul, itu Sandra itu banyak yang dual citizenship, jadi banyak yang American passport juga. Loh itu makanya Eropa dengan Amerika ini kan tahu, ya kan, dan marah. Ya kan, sekarang itu warga negara kan. Loh, bagi Amerika itu satu orang saya dihabisin, kamu tak habisin balik. Betul. Jadi mereka udah ada contoh soal kan waktu urusan Iran ini 6 orang Sandra udah 5 tahun dibebasin itu US bayar $6 billion. Jadi 1 billion satu orang. Jadi Hamas pikir dia bakalan dapat duit nih dari US kalau ada American citizen di situ.
Ini come down to it is about money kan, duit. Jadi di Sandera ini dipertahankan sampai titik darah terakhir, soalnya duit buat mereka. Itu. Entah nanti bagaimana Eropa menyelesaikan ini yang saya rada serem ya. Ini kan dideportasian, bertahap kan, cepat tapi cepat kan. Pasti kan nanti akan ada satu titik kritisnya kan. Pergolakan kan. Nah ini yang menjadi masalah nih. Apa yang Ya, akan itu terjadi? mereka ngamuk ini bakalan bom bunuh diri, bakalan muncul lagi nggak kalau di Eropa. Ya, di Eropa ini terlalu di awal-awal saya masuk Eropa, saya sering dari gereja ke gereja ya, saya sharing ya. Ya, kamu tahu nggak bagaimana cara mereka ini mengislamkan kalian? Kalian tidak akan diislamkan dengan kaliannya enggak, tapi mereka mengislamkan negara kalian dengan jumlah mereka yang tiba-tiba bisa lebih banyak daripada kalian dengan beranak pinak macam tikus got itu. Mereka Tapi di Amerika sejak 9/11 tuh Pak, Paul, kalau di Amerika ini masjid-masjid semua dimonitor Pak. Sejak 9/11. loh, di Belanda sama Pak. Di Belanda kemarin yang di Austria itu malah berapa ribu masjid itu ditutup. Di Prancis itu 4.000 kan langsung dalam setahun kan. Di Prancis itu 4.000 dalam setahun, waktu itu kita bahas di sini juga ya. Dalam setahun 4.000. Di Austria itu yang gara-gara sinagog itu di bom itu dirusak sama orang asli Arab ini, langsung berapa banyak masjid itu langsung ditutup semua kan. Waktu itu ada satu orang Austria, salah satu ini ya, Austria, Swiss ya. Ya, kalau dia bagus ya kita pilih orang Islam ini. Bilang, wah kamu nggak tahu akibatnya kalau deal dengan orang Islam ini. Mereka nggak pernah selesai di situ. Dia masih belum ngerti. Saya yakin sekarang saya sudah lama nggak ketemu orang ini ya. Saya yakin orang ini akan ngerti yang saya ngomong setelah kejadian kemarin itu di mana di Swiss itu ya, yang sinagog di bom itu ya, di rusak. Karena dia masih ngerti. Makanya si Talib ini kan udah disensor Pak, Paul, di Amerika. Jadi hak-hak dia berbicara udah dibatasi. Makanya si Omar ini nggak berani buka mulutnya lagi. Dia juga takut. Kalau si Talib ini udah pasti, kan dia dari Demokrat. Kita kan majoritis sama majority Senate Republican kan udah di censor, maksudnya udah shut your mouth itu maksudnya. Serem ya. Ini kita kasih lewat ini ada menir Yus ini.